Dewan juri serta rekan berdebat yang kami hormati, konteks perdebatan dalam mosi kita pada pagi hari ini sangatlah menarik, yakni terkait dengan masalah perundungan. Tim pemerintah belum menjelaskan limitasi mengenai maksud dari perundungan itu sendiri. Karena itu, kita perlu menggarisbawahi bahwa perundungan yang dimaksud dalam konteks mosi hari ini adalah perbuatan yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, psikis, maupun sosial yang menyebabkan seorang anak menjadi merasa inferior. Dan perundungan ini tidaklah merupakan tindak pidana berat yang menyebabkan kematian ataupun cacat fisik. Karena apabila hal tersebut terjadi, maka tidak ada satupun institusi yang berwenang selain pihak kepolisian dalam penegakan hukum. Sebelum membangun argumentasi yang akan saya kontribusikan, kami akan terlebih dahulu memberikan beberapa diskrepansi berpikir yang telah disampaikan oleh pembicara pemerintah. Pertama, tim pemerintah berkepentingan untuk bisa memberikan tambahan kewenangan kepada sekolah sebagai lembaga semi penegakan hukum, yakni sekolah diperbolehkan menerima laporan, memeriksa, mengadili, dan bahkan memberikan sanksi kepada siswanya yang diduga melakukan tindak pidana perundungan di luar lingkungan sekolah. Dalam hal ini, pembicara pemerintah tidak mengkhawatirkan atau tidak menganalisa sedikit pun mengenai hubungan administrasi di lingkungan sekolah. Padahal sekolah memiliki batasan kewenangannya tersendiri. Sama halnya ketika kita mengalami kecelakaan di sekolah, maka sekolah turut bertanggung jawab. Namun ketika kita mengalami kecelakaan di luar sekolah, sekolah tidak bisa bertanggung jawab. Perlu kita garis bawahi, kewenangan sekolah terbatas dalam ranah administrasi. Kemudian yang kedua, tim pemerintah berusaha untuk bisa menarasikan dan mengasumsikan seolah-olah lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini sama sekali tidak efisien, sehingga harus menimbulkan satu lembaga baru bernama sekolah untuk membantu penegakan hukum. Padahal kita mengetahui kompleksitas hukum di Indonesia sudah mengatur perlindungan anak dengan sedemikian rupa, termasuk berdirinya lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang sudah diatribusikan oleh undang-undang untuk bisa melakukan perlindungan. Artinya, kewenangan yang ingin diberikan tim pemerintah kepada sekolah sudah ada pada lembaga tertentu yang memiliki kewenangan di bidangnya. Kemudian yang ketiga, tim pemerintah khawatir bahwa penegakan hukum yang dilakukan melalui lembaga penegak hukum seperti kepolisian, KPAI, dan seterusnya dapat menimbulkan stigma yang negatif kepada seorang anak yang diduga melakukannya, sehingga kemudian dia merasa inferior dan takut bersosialisasi. Namun, apakah tim pemerintah bisa menjamin ketika itu dilakukan di sekolah, anak tersebut tidak diberikan stigma oleh anak-anak lainnya? Padahal penegakan hukum di sekolah bersifat terbuka dan bisa dilihat oleh anak-anak seusianya. Berbeda ketika penegakan hukum dilakukan oleh lembaga yang benar-benar independen dan memiliki kewenangan di lingkungannya, sehingga mereka akan melakukannya secara private atau melakukannya dengan tidak diumbar kepada media publik. Karena itu kita perlu mengetahui bahwa sekolah bukanlah lembaga penegak hukum, melainkan institusi pendidikan. Sudah ada lembaga yang memiliki kewenangan di bidangnya. Berikutnya, berkaitan dengan masalah argumentasi, saya akan berkontribusi dengan 3 pokok poin argumentasi. Pertama, kita perlu menarasikan bahwa secara substantif, hukum di Indonesia telah mapan dan telah mengatur berbagai permasalahan yang dimaksud di dalam mosi perdebatan pada pagi hari ini. Masalah perundungan merupakan masalah yang laten dan terus-menerus terjadi di Indonesia. Dan karena itu, hukum Indonesia pun tidak buta dan tidak menutup mata. Kita mengetahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah diatribusikan bagaimana prosedur dan bagaimana cara untuk menanggulangi apabila perundungan itu terjadi, yakni dilaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Dalam hal perbuatan itu sudah menjurus kepada tindak pidana, maka dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan sistem peradilan pidana anak agar mendapatkan keadilan sebagaimana yang seharusnya ditetapkan oleh hukum. Kemudian, ketika kita berbicara mengenai sekolah sebagai institusi pendidikan, diberikan kewenangan penegakan hukum seperti demikian, maka hal ini sudah jelas menyalahi kewenangan dari sekolah itu sendiri dan juga sekaligus berusaha mengambil alih kewenangan dari lembaga lain. Apakah hal ini bisa terlaksana secara efektif? Padahal sekolah bukanlah lembaga penegak hukum sama sekali. Kemudian Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan berdebat yang saya hormati, lembaga yang sudah memiliki kompetensi khusus, dibekali dan dianggarkan oleh negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap anak dalam hal terjadi perundungan sudah mapan di dalam KPAI. Kenapa kemudian kewenangan ini harus kita berikan sekolah? Padahal sekolah tidak memiliki prosedur, tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki peraturan dan parameter yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian sekolah juga tidak dibiayai oleh negara untuk menegakkan hukum. Ini tentu merupakan kesalahan berpikir yang seharusnya tidak perlu kita narasikan. Kemudian argumentasi kami yang kedua, dalam hal problematika laten yang terkait dengan masalah perundungan, masalah intinya adalah pada ranah efektivitas.
Artinya, secara substantif, hukum di Indonesia sudah sangat mapan. Sudah ada lembaga yang mengatur, sudah ada hukum yang diterapkan dan perlu untuk ditegakkan. Tetapi masalahnya adalah efektivitas dari penegakannya. KPAI masih belum mampu 100% menangani masalah perlindungan di Indonesia. Pun lembaga-lembaga yang lain, seperti Lembaga Perlindungan Anak ataupun Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut terus berupaya berkontribusi dan terus berusaha meningkatkan efektivitasnya untuk bisa menangani permasalahan ini. Tetapi bukan berarti masalah ini tidak bisa diatasi. Kemudian, masalah efektivitas adalah masalah yang sebenarnya. Apabila kita mampu meningkatkan efektivitas dari lembaga-lembaga yang sudah ada, maka seharusnya tidak perlu ditimbulkan lembaga baru bernama sekolah yang bisa melakukan penegakan hukum tersendiri. Kemudian, poin argumentasi kami yang ketiga dan juga merupakan mekanisme yang seharusnya kita terapkan. Kita kembali kepada teori penegakan hukum seperti yang diteorisasikan oleh Lawrence M. Friedman. Beliau mengatakan bahwa ketika hukum itu ingin ditegakkan, kita memerlukan 3 unsur. Yang pertama adalah substansi, yang kedua adalah struktur, dan yang ketiga adalah budaya hukum. Terkait substansi, Indonesia sudah sangat mapan, sudah ada lembaga yang berwenang untuk menegakkannya, sudah ada hukum yang harus ditegakkan. Kemudian secara struktur adalah permasalahan yang sebenarnya, karena efektivitas belum terlaksana dengan baik, dan karena itu kita berusaha untuk memberikan penambahan kewenangan kepada KPAI, efektivitas dan efisiensi sistem, kemudian juga memberikan perluasan kemampuan dan kapabilitas KPAI agar bisa menegakkan hukumnya secara lebih optimal. Kemudian yang ketiga, terkait dengan budaya hukum. Budaya hukum harus bisa diintegrasikan melalui lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Dalam hal ini kita perlu untuk meningkatkan sosialisasi, meningkatkan edukasi, pendekatan-pendekatan persuasif agar perundungan itu tidak semakin terus terjadi. Peran sekolah terbatas pada aspek budaya, menghasilkan generasi yang tidak memiliki intensi untuk melakukan pembulian, menghasilkan generasi yang berkarakter, yang memiliki mental, moral, dan intelektual yang benar-benar baik, dan sehingga kemudian perundungan itu dapat teratasi. Namun dalam kesimpulannya, Dewan Juri serta rekan duet yang kami hormati, mosi perdebatan hari ini sudah jelas sekali dijawab, yakni kita tidak perlu memberikan tambahan kewenangan kepada sekolah karena sekolah bukan lembaga penegak hukum. Kemudian juga kita perlu menegaskan bahwa pada dasarnya substansi hukum di Indonesia sudah sangatlah mapan menangani hal tersebut. Karena itu, solusi terbaik dalam masalah kali ini adalah dengan mengintegrasikan kewenangan dari KPAI, mengintegrasikan kewenangan dari lembaga-lembaga yang sudah mapan memiliki kewenangan di bidangnya. Kemudian dengan cara yang demikian kita meyakini sekolah tidak seharusnya diberikan kewenangan tambahan dan perundungan di Indonesia dapat teratasi dengan memaksimalkan hukum yang sudah ada saat ini. Demikian dari saya, terima kasih.